pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Rut. Tegak senjata. Rut. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Hadap kiri. Stop. Tegak dan jaga. Stop. Lapor. Barang sampai apa? Siap. Lanjutkan.
Tegak, kiri, senjata! Gerak! Hadap, kanan! Gerak! Belok, kanan, langkah, tegap, maju! Jalan! Belok, kanan! Jalan! Dua kali, belok, kanan! Jalan! Jalan! Di depan! Gerak! Berhenti! Gerak! Hadap! Kiri! Gerak! Buka! Senjata! Gerak! Jalan! Berhenti! Gerak! Langkah, tegap, maju! Jalan! Berhenti! Gerak! 3 langkah ke depan! Jalan! Hadap kanan, hadap kiri, gerak!
Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Ruh. Tegak senjata. Ruh. Hadap, 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 kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Dari kanan, langkah tegak maju. Jalan. Dari kanan, kiri. Gerak. Tutup. Barisan. Kiri dan jalan. Jalan. Rock. Hadap kanan. Rock. Berhenti. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Jalan. Di depan. Gerak. Belok, jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan cepat. Gerak. Lurus. Belok. Kiri. Langkah tegap. Maju. Jalan. Lock. Kiri. Jalan.
tegak, senjata! Perang! Bagi barat, dalam tanah putih. Laporan selesai. Terima kasih. Balik ke depan. Balik ke depan. Untuk kiri, senjata! Perang! Hadap kiri! Perang! Dua kali, belok kanan, langkah tegak maju, jalan. Belok kanan, jalan, jalan, depan. Gerak. Gerak. Kau, tegak, maju! Jalan! Mengenang para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dan melanjutkan kemerdekaan Indonesia, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai.
senjata. Gerak. Tegak, senjata. Gerak. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tegak, senjata. Gerak. Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR Provinsi Lampung, yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Lampung, anggota Prokopimda Provinsi Lampung, para Ketua Komisi DPRD Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Badan, Kementerian, Lembaga, dan para rektor pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Lampung, para staf ahli, gubernur, para asisten, para kepala dinas, kepala badan, dan pimpinan perangkat daerah di jajaran pemerintah Provinsi Lampung, pimpinan BUMN, BUMD di Provinsi Lampung, pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, peserta upacara yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa selalu mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kita masih dapat mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 di Provinsi Lampung. Tema hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 kali ini bertajukan terus melaju untuk Indonesia maju, mencerminkan semangat juang dan tekad
tak kenal lelah untuk mengangkat nama Indonesia ke panggung dunia. Kita diajak untuk melihat ke depan, merencanakan masa depan yang lebih baik dan terus berusaha keras untuk mencapainya. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara ini bukan hanya sebuah perayaan, tapi juga sebuah penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa. Semoga semangat juang dalam diri kita terus membara. Peserta upacara yang saya hormati, hari ini kembali kita diajak untuk merenungkan momentum yang paling bersejarah bagi Indonesia. Terhitung 78 tahun sudah Indonesia merdeka, setelah melewati perjuangan yang panjang dan tak kenal lelah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi cita-cita bangsa besar kita yang menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu di tengah kemerdekaan, di tengah keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan yang kita raih dan nikmati saat ini bukan jatuh dari langit. Kemerdekaan yang kita capai juga bukan karena pemberian bangsa lain, tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama ikhtiar perjuangan heroik para pendahulu dan jasa para pahlawan bangsa. Para pahlawan bangsa telah berkorban nyawa demi kemerdekaan Indonesia, dan beberapa pejuang itu ada di Provinsi Lampung. Semangat para pejuang harus menjadi acuan dan pacuan kita untuk terus berjuang memajukan Provinsi Lampung yang kita cintai. Saat ini kita memang tidak lagi berada di medan pertempuran, tetapi kita berada di medan yang bisa saja membawa kita kehilangan kemerdekaan tersebut. Medan tersebut ialah era revolusi industri 5.0. Era ini mampu membuat kita kehilangan jati diri karena terlena akan hal yang dibawa dalam arus modernisasi. Tak hanya itu, di era teknologi digital, ini tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Peserta upacara yang berbahagia, kita ketahui bersama, Indonesia memiliki bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an. Hal tersebut menjadi Indonesia Emas 2045. Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Serta meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Strategi pertama kita untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Di saat yang sama, sumber daya manusia yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional. Kita harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Maka Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber daya manusia, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut bisa kita lakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan sebagaimana kriteria dalam pengelolaan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan, yaitu environment, lingkungan, sosial, governance atau tata kelola. Hilirisasi ini juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani dan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Provinsi Lampung dalam hal ini akan terus berkontribusi untuk meraih Indonesia Emas. Provinsi Lampung menjadi provinsi yang dianugerahi dengan sumber kekayaan alam yang berlimpah. Memang tidak terlihat Lampung di dalam infrastruktur gedung
tetapi ekonomi kita tertinggi di Sumatera, ekonomi kita terbaik 3 besar di Indonesia, sehingga rakyat kita maju, tetapi banyak yang mengkoreksi di mana hasil pembangunan. Oleh karena itu saya jelaskan pada kesempatan ini, kita ingin membangun ekonomi kerakyatan, kita mulai dari desa, karena 70% rakyat Provinsi Lampung itu berada di desa. Salah satu karunia Tuhan yang harus kita syukuri, Lampung memiliki komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta kawasan sentra produksi udang. Lampung sebagai lumbung pangan yang tercermin dari produksi kontribusi pertanian yang termasuk dalam 5 besar nasional. Alhamdulillah 4 hari yang lalu saya mendapatkan penghargaan, dan ini saya sampaikan kepada masyarakat Provinsi Lampung, bahwa pertanian kita salah satu terbaik nasional yang diberikan oleh Presiden melalui Wakil Presiden. Di balik itu, kemarin malam saya atas nama pemerintah provinsi juga mendapatkan juara nasional tentang pembangunan desa. Dan ini juga merupakan perwujudan bahwa kita sudah mampu memulai dari desa. Lampung menjadi provinsi 10 besar provinsi mandiri saat ini. Terima kasih kepada rakyat, kepada semua instansi vertikal dan daerah, termasuk para bupati, atas kerjasama kita, baik tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa kesempurnaan kita sudah mewujudkan hasil dalam rangka membangun Lampung berjaya. Adapun produksi-produksi 5 besar nasional, padi kita saat ini mencapai 3,2 juta ton per tahun. Rakyat Lampung hanya membutuhkan 1,2. Artinya Lampung surplus 2 juta yang kita berikan kepada provinsi lain yang membutuhkan, terutama DKI yang membutuhkan 40% kebutuhan pangan itu dari Lampung. Kemudian ubi kayu kita tingkatkan dan saat ini menjadi penghasil terbesar nasional. Begitu juga nanas, jagung, kopi juga nasional, lada, kakao, tebu, pisang, dan sebagainya. Produksi pisang termasuk produksi tingkat dunia. Ini semua saya lakukan karena ini demi perwujudan bahwa pro rakyat itu bisa kita buktikan, karena rakyat adalah sebagian petani. Kita perlu melakukan hilirisasi untuk komoditas unggulan yang dimiliki Provinsi Lampung agar memiliki nilai tambah, bukan hanya ekspor bahan mentah. Hilirisasi ini harus dilakukan untuk melakukan lompatan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung. Tak hanya itu, Lampung juga memiliki potensi panas bumi untuk sumber energi baru terbarukan sebesar 1.243 megawatt yang tersebar di 13 titik, dan bahkan salah satu diantaranya mempunyai nilai 500 megawatt, yaitu di wilayah Taman Nasional, dan insya Allah kita akan programkan karena ini diperlukan oleh rakyat, terutama Lampung, DKI, Jawa Barat, dan sebagian daerah lainnya. Ini baru termanfaatkan sebesar 220 megawatt, yaitu di PLTP Ulu Belu Tanggamus. Hadirin sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus kemarin, bahwa fondasi untuk menggapai kemajuan bangsa salah satunya ialah dengan melaksanakan pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya meratakan perekonomian kita. Pemerintah pusat dalam hal ini telah mengelontorkan dana desa mencapai 539 triliun dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Tidak salah visi dan misi yang saya lakukan bahwa membangun desa, insya Allah melalui badan usaha milik desa,
ekonomi desa akan bangkit dan bahkan berfungsi tidak hanya demi kepentingan ekonomi desa, tapi demi kepentingan ekonomi nasional yang akan kita lakukan secara bersama dengan pihak para pengusaha. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung menyadari bahwa sebagian besar penduduk tinggal di desa dan potensi sumber daya alam yang luar biasa banyak terdapat di desa. Oleh karena itu, untuk mendorong terjadinya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita harus melakukan penguatan yang dimulai dari desa. Bagaimana caranya? Saya sudah menemukan caranya, bahwa permodalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kredit usaha rakyat, saya atas nama pemerintah menjamin tidak harus para petani yang harus memberikan jaminan agunan, dan ini berjalan sebagaimana mestinya, dan insya Allah para petani akan membuktikan sesungguhnya mereka pun bisa menikmati kemerdekaan. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan sudah menjadi komitmen sejak awal kepemimpinan saya yang tertuang dalam misi kelima pemerintah Provinsi Lampung. Dengan dukungan berbagai program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya, Smart Village, berbasis digital, dan lain-lain, alhamdulillah melalui program-program ini, terus terang saja masyarakat tahun ini di Lampung telah menggunakan IT, tidak bisa lagi dibohongi. Dan ketika mereka ini membutuhkan usaha-usaha, mereka sudah bisa membuka di mana kebutuhan-kebutuhan mereka bisa mereka dapatkan, dan mereka juga akan mendapatkan informasi tentang hasil penjualan siapa yang membutuhkan. Oleh karena itu, melalui program tersebut, desa-desa di Provinsi Lampung mengalami kemajuan dari 2.446 jumlah desa di Provinsi Lampung. Sekarang sudah tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal. Sebagian besar sudah berkembang, maju, dan bahkan mandiri. Indikator lainnya, kinerja dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung sangat baik. Provinsi Lampung di tahun 2022 menempati peringkat 3 nasional dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Alhamdulillah, rakyat Lampung menurun miskinnya lebih kurang 900.000 pada saat ini. Atas kerja keras upaya tersebut, alhamdulillah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengakui hasil kerja pemerintah Provinsi Lampung. Pada Januari 2023 yang lalu, saya mendapatkan penganugerahan Lencana Abdi Ekonomi Desa sebagai tanda komitmen dan kerja keras dalam membina inovasi pelayanan BUMDes melalui elektronik Samsat Desa, sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam pembayaran pajak sebagai sumber pembangunan. Pengelolaan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui badan usaha milik desa dinilai sebagai terobosan yang dampaknya cukup signifikan, karena tidak hanya bisa melayani warga desanya, desa sekitar, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi badan usaha milik desa. Kedepan, BUMDes sebagai lembaga ekonomi diharapkan mampu berperan efektif sebagai lokomotif baru bagi kegiatan perekonomian warga desa. Peserta upacara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua saling menjaga, saling membantu. Saya menyadari ke depan masih banyak pekerjaan rumah yang menanti uluran tangan dan peran aktif kita bersama guna mewujudkan Lampung Berjaya yang kita cita-citakan. Tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Forkopimda, para bupati, wali kota, para pimpinan partai politik,
para wakil rakyat perguruan tinggi, aparat TNI dan Polri, para ASN, pelaku industri dan UMKM, kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, awak media tidak lupa, tenaga kesehatan, relawan medis, para guru, serta seluruh masyarakat Lampung yang turut berpartisipasi membangun Lampung di berbagai bidang. Peserta upacara yang berbahagia, demikian untuk menjadi pemacu semangat kita bersama, semoga peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dijadikan sebagai titik awal bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja guna melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur. Dari Lampung untuk Indonesia demi terwujudnya Indonesia tangguh, Indonesia maju, Lampung berjaya. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Walau harus jauh dari ibu sana, hati membela ibu pertiwi. Walau harus jauh dari ibu sendiri. Yang